Kak, bagaimana pelangi dalam kekristenan? Nggak boleh ya, dalam 1 Korintus 6 ya, ayat 9, itu nggak boleh. Orangnya kita kasihi, tapi kita harus ajak mereka keluar dari dosa itu. Nah, gereja itu sebagai ibu orang percaya harus apa? Harus mau Kak, bagaimana pelangi dalam kekristenan? Nggak boleh ya, dalam 1 Korintus 6 ya, ayat 9, itu nggak boleh. Orangnya kita kasihi, tapi kita harus ajak mereka keluar dari dosa itu. Nah, gereja itu sebagai ibu orang percaya harus apa? Harus mau untuk membawa orang-orang yang hidup dalam dosa itu keluar. Jadi gereja itu harus menjadi tempat orang itu diinkubasi menjadi serupa dengan Kristus. Gereja nggak boleh menolak orang berdosa. Ya, mau dia pelangi, mau dosa apapun yang dia lakukan, gereja itu harus menjadi tempat menerima mereka untuk bisa diubahkan menjadi serupa dengan Kristus melalui kuasa firman Allah yang diberitakan kepada mereka. Dan tentunya dilakukan oleh karena kasih. Gitu. Menurut terang puasa wajibkah? Iya, ada beberapa hal yang wajib. Kaosnya bagus iya dong. Kalau Elia yang pakai itu ya agak bagus gitu loh. Karena kan kita itu anaknya Tuhan Yesus gitu. Kalau kamu pun pakai baju ini pasti bagus gitu. Karena udah ada aura-aura terang gitu loh. Bukan aura-aura kegelapan gitu. Kan kalau yang di luar Yesus tuh perlu kita jangkau gitu karena masih belum di dalam terang. Pak Bom lagi dapat sama Juma. Iya, aku lihat. Cuma aku nggak terlalu tertarik. Aduh. Gak jelas ini HP Harusnya tuh gimana ya buatnya ya? Kayak gini aja. Amazing Grace nyanyi L. Lagi kita nyanyi ya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Elia kapan ke Israel lagi? Nantilah. Kak Elia punya teman muslim? Punya. Banyak temanku muslim. Gitu, banyak temanku muslim guys. Kalian gak percaya pasti ya. Iya, karena kalian belum melihat. Tapi ada tertulis berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Begitu. Ya kan? Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Dia di Israel kedinginan terus. Ini Koang. Jangan kasih tahu Ci. Nanti jadi kelihatan lemah kita kan. Memang Cici Sumba ini ada-ada aja. Enggak guys, aku nggak kedinginan. Enggak. Hanya ya sedikit flu. Ya flu kan biasa semua orang kan gitu. Kak, kalau dalam keadaan koma berjumpa dengan Tuhan itu gimana? Berarti kamu harus segera bertobat, percaya Dia. Biar jiwamu diselamatkan. Tahu Revi Halim. Kayaknya pernah dengar ya. Ayo bahas tentang hari, bulan, dan jam-jam wajib puasa orang Kristen, Kak. Ya, tradisinya beda-beda ya. Kalau di Katolik sama Ortodoks tuh beda-beda. Tapi kalau aku sih nggak tergantung peristiwa puasa. Tapi ya Rabu sama Jumat itu puasa. Biar apa? Melatih badan kita gitu. Melatih kedagingan kita. Kapan aja boleh kok puasa ya, tapi ada momen-momen yang khusus memang ya. Kalau dalam tradisi gereja mula-mula kayak sebelum Paskah ya, kemudian
eh, Jumat Agung, penantian, Advent dan lain sebagainya gitu. Bahasa roh bener ada nggak? Ada. Arti selamat atau percik sama aja keduanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Agama Advent tuh apa ya? Ya mereka Advent. Wow. Revealin pembicara yang setelah berkhotbah pada Yesus. Oh iya. Kenapa dengan dia? Bagus suaramu. Jangan puji aku Nanti naik nanti kupingku. Kak, orang yang meninggal dalam keadaan pikun tapi sebelum pikun dipercaya Yesus itu gimana kak? Ya kan selamat ya. Kak, orang yang meninggal dalam keadaan itu tadi udah. Beda Nasrani sama Kristen apa? Nasrani itu sekte, orang-orang Nazran. Ya Kristen itu pengikut Yesus, Kristianos. Ya beda ya. Jika bertanya sudah dibaptis pas bayi, apakah perlu dibaptis lagi? Nggak usah. Itu cowok di belakang siapa? Yang mana? Yang adanya kelihatan hantu? Inkulturasi itu apa? Persatuan dengan kultur budaya, masuk ke dalam budaya. Apakah kalian melihat hantunya Jibril yang datang kepada Maryam? Ya bisa aja. Elia apologetika ada sekolahnya atau enggak? Enggak sih, pada umumnya teologi. Dia yang nanya itu hantunya, makanya aku juga bingung apakah seperti ada hantu-hantu yang sedang menampakkan kejantanannya di belakang gitu. Katolik itu Kristen juga. Katolik itu kan sifat, artinya satu. Kristen yang satu. Kenapa yang namanya gereja setan ya? Ya gerejanya itu ya diisi setan semua. Menyembah setan. Itulah, iblis itu gak pernah nyerang nabi sebelah. Iblis gak pernah nyerang Buddha. Iblis gak pernah nyerang dewanya orang Hindu. Iblis itu selalu nyerang Yesus karena dia tahu itu lawannya. Itu kan. Emang gak pernah iblis ngelawan si nabi sebelah? Kan gak pernah. Dia selalu lawan Yesus karena dia tahu lawannya itu hanya Yesus. Main gitar kak? Nggak ada gitarku. Yang ada hanya cintaku kepada kalian. Maksud gitu. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Datang dulu kak ke Danau Toba. Kalau datang pun aku ke Danau Toba mau ngapain? Nah, kelamin aja bikin bingung. Enggak, kau yang bingung sendiri. Ya kan nggak ada yang bingung, cuman kau yang bingung. Dari dulu saya tidak pernah mengaku perempuan. Saya selalu bilang saya laki-laki. Ya kan? Tapi kau sendiri yang buat aku jadi perempuan. Ya kan? Masalah baptisan kak yang benar. Baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Muridnya Pak Stephen. Iya.
Kak, bahasa cinta beda agama. Nggak ada cinta beda agama. Cinta kok beda agama. Cinta itu beda gender. Cinta yang mana dulu ya? Bukan beda agama. Ya orang yang beda agama juga harus kita cintai. Tapi cinta yang mana dulu yang kamu maksud itu maksud saya gitu loh. Cinta yang mana dulu gitu. Kan cinta itu banyak. Ada agape, ada segala macam. Ada fili. Karena saya lebih cinta ke Tuhan. Mantap lah kalau begitu. Profetik Kak, enggak, saya enggak profetik. Saya bukan nabi. Saya hanya manusia yang hina, yang biasa saja. Jadi saya bukan nabi ya. Saya bukan nabi. Nah gini dong HP dari tadi. Nah ini kan aku bebas tuh. Mak, tidak ada diskus kah? Di akun aku yang ini ndak buka ini. Bang Yu kok bisa cantik dan ganteng secara bersamaan? Gak tahu, tanyalah dirimu sendiri. Kalau aku menurutku aku tampan ya, tampan menggemaskan ya, imut. Gitu. Ya. Kalau kamu bilang ganteng cantik ya itu terserahmu. Kalau aku ya ganteng ya, imut ya, lucu ya. Iya kan? Nah, saya tidak GR, itu fakta. Rajin menabung, ya kan? Gitu. Baik katanya. Enggak, saya enggak baik. Yang baik itu hanya Allah. Tapi emang kita itu tampan ya. Tampan itu gini. Kita mengatakan kita tampan itu bukan sombong teman-teman. Kita itu tampan karena kita itu kagum dengan ciptaan Allah gitu loh. Coba bayangkan. Bagaimana Tuhan bisa membentuk garis mata begini. Hidung begini ya kan. Muka begini. Tangan begini. Itu menunjukkan betapa agungnya Tuhan itu. Dia berkarya. Menunjukkan kemuliaannya melalui apa yang dia ciptakan. Gitu. Nah kalian juga berkaca di rumah gitu kan. Kalian lihat muka kalian di cermin. Betapa agungnya dan hebatnya Tuhan itu bisa menciptakan orang seperti saya. Kamu harus mencintai, mengasihi dirimu sendiri. Dan mengasihi orang lain seperti bagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu gak mengasihi dirimu sendiri, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi orang lain? Kan ada tertulis bahwa kasihilah orang lain sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dulu. Ini HP ini ribet. Aku bukakan lah. Mak. Udah ya. Udah kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Bocil nggak paham hakikat Kristen, tanya Yahudi tapi diludahi. Iya pak, daripada dirudal lebih baik diludahi. Dan gini ya, kami diludahin pun tuh nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan kami udah duluan diludahi. Gitu. Tuhan Yesus kami bilang apa? Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku, sebab nabi-nabi yang terdahulu begitu. Gitu. Tapi kamu akan mendapat upah, bukan kata Tuhan. Gitu loh. Jadi
Kayak saya dihujat, dicaci, dimaki, diomongin orang, di demo ya kan, dicari-cari, mau dibunuh lah apa segala macam. Padahal saya ndak kriminal gitu, tapi mereka berusaha untuk melakukan itu, ya ndak apa-apa. Ya saya percaya kalau belum waktu saya untuk diperlakukan begitu, ya saya nggak akan memperoleh begitu, ya kan? Gitu loh. Memang ada tekanan, ada stres dan lain sebagainya. Tapi kan pilihan untuk berpengharapan di dalam Tuhan itu kan ada. Gitu loh. Jadi saya meskipun dapat perlakuan buruk dari orang-orang ini, ya saya Tuhan saya bilang saya harus berbahagia. Ya saya harus berbahagia. Gitu. Ngapain saya stres karena kalian? Apa pentingnya kalian mengerutkan kening kalau Tuhan saya tersenyum sama saya? Ya kan? Apa pentingnya dunia melawan saya kalau Tuhan memanggil saya? Itu. Orang, apa benar Arius itu cikal bakal ajaran sebelah? Betul. Jadi di konsili ketika Athanasius itu melawan bidat Arius yang melawan divinity dari Jesus Christ. Nah, orang Arius ini kan kalah. Ya kan, kalah berdebat dengan Athanasius dalam konsili itu. Nah, orang Arius ini diusir, pergilah mereka ke tanah Arab. Lahirlah ajaran Kolidrianisme, Marianisme di tanah Arab. Nah, itu kan konsili kan abad ketiga kan. Lalu kemudian menyebar nih orang Arius nih ke Arab. Nah, muncullah di abad ke-7 ajaran yang belajar Kristen dari Arius yang adalah bidat. Nggak belajar Kristen dari orang Athanasius yang benar. Makanya mereka bilang, oh Yesus itu bukan Tuhan, karena Arius bilang Yesus itu bukan Tuhan, gitu loh. Jadi mereka belajar Kristen tuh ya dari bidat. Makanya nggak heran pemahaman mereka begitu. Makanya Yohanes dari Damaskus dalam bukunya Religion of Ismailites itu mention mereka. Kasihan sebenarnya mereka ini. Ya. Cuma ya mau gimana gitu loh. Udah mereka terlanjur didoktrin kebencian dengan kita, jadi apapun yang kita jelasin mereka pasti nolak. Tapi ya gak apa-apa lah. Ya emang kasihan mereka. Karena mereka di dalam ketidaktahuan akan kebenaran itu, gitu loh. Mereka nggak tahu. Mereka semuanya salah paham tentang iman kita. Dan kesalahpahaman mereka itu mereka anggap sebagai kebenaran. Ya nggak boleh. Nah, mereka memilih untuk tetap di dalam kesalahan pengertian itu. Padahal kita udah menjelaskan yang benar. Ya kasihan, gitu loh. Kak ada yang record, ya nggak apa-apa, record aja. Live saya emang selalu di record kan, untuk disebar-sebar ke YouTube. Kak, gimana tanggapan kakak tentang orang yang nge-record kayak pakai? Ya nggak apa-apa. Saya mau di-record orang, dimasukin ke YouTube ya nggak apa-apa. Yang tahu juga mereka dapat rezeki dari situ kan. Injil juga diberitakan, ya nggak masalah. Nggak perlu iri-irian lah. Gitu. Kamu kali yang kasihan undang. Apain kamu kasihani saya? Tuhan yang mengasihani saya. Gitu. Ya. Gimana tanggapan apa ini? Ada nih. Gimana tanggapan kakak soal debatan Atolu di Parmalim? Debatan Atolu itu sebenarnya nggak pernah identik dengan ketritunggalan Allah ya, nggak pernah. Cuma ya orang-orang Kristen yang dalam inkulturasinya Nomensen ketika masuk ke di dalam penginjilan ke tanah Batak ya, mereka ya menggunakan alat itu sebagai debatan atau itu sebagai ranah penginjilan buat mereka.
Gitu. Makanya nggak ada gunanya jelaskan agama kita ke agama lain percuma. Nggak ada yang percuma sih. Cuma ya lebih, maksudnya gini loh. Lebih ada dari mereka itu yang memang mau belajar untuk rendah hati, untuk memahami iman kekristenan. Nggak semuanya ngeyel gitu. Jadi ada yang memang mau merendahkan dirinya untuk mau belajar mencari tahu gitu kan. Nggak diam di dalam kesalahpahaman tuh, ada orang-orang yang mau seperti itu. Kak, bisa nggak jelasin tentang perpuluhan, soalnya saya belum paham betul. Ya, perpuluhan itu ini apa? Perpuluhan itu berlakunya di masa perjanjian lama, karena perpuluhan itu adalah bagian orang Lewi yang tidak mendapat warisan dari semua suku. Dan persepuluhan itu resmi berakhir ketika Bait Allah sudah hancur di bawah pemerintahan Jenderal Titus di tahun 70 ya. Gitu. Makanya rasul-rasul kita nggak ada yang terima perpuluhan. Kebencian, gimana Romawi jajah Arab? Gimana Romawi kebencian Islam itu wajar kalau tahu sejarah. Gimana Romawi jajah Arab? Oh enggak, gimana Romawi jajah Arab? Konstantinopel kalian curi, Hagia Sophia tuh kalian curi. Malah Roma nggak bisa kalian curi. Yang katanya ngirim surat ke Heraklius, padahal itu kebohongan kalian doang. Bukti suratnya aja ndak ada, ya kan? Tuh Konstantinopel tuh, kenapa kalian curi Hagia Sophia? Hah? Kenapa dicuri? Banyak kali gayamu. Roma, kebencian Roma. Roma aja nggak bisa kalian ambil. Kenapa Konstantinopel kalian ambil? Hagia Sophia Arab Dol. Ya iya, kenapa kalian curi itu? Kan katanya tadi kebencian itu karena dari Roma gitu loh. Kenapa yang di timur kalian benci juga? Bukan malah Roma yang kalian ambil. Kenapa yang di Konstantinopel yang kalian ambil? Astaga. Aku berantem sama mamaku karena bilang aku lebih percaya Tuhan bukan agama. Ini pendapatku benar gak? Iya, Tuhan Yesus ya, bukan agama. Itu betul. Kalau hanya Tuhan aja mah, wah banyak orang yang mengaku Tuhan. Karena begini ya, banyak orang mengaku Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya, banyak manusia yang pengen jadi Tuhan, tapi hanya satu Tuhan yang pengen jadi manusia, merendahkan dirinya, itu Yesus Kristus. Gitu. Titip salam sama Nicholas. Nicholas siapa? Nicholas. Saya nggak punya teman namanya Nicholas. Kehafal ayat? Iya, beberapa ya, nggak semua. Konstantinopel itu dipolitisasi karena menjadi pusat budaya Kristen waktu itu. Iya. Kan dia bilang tadi karena penjajahan Roma. Katanya Roma mau menjajah wajar toh kan harus diambil tanah milik Arab. Roni Abadi. Baca dulu ya, Konstantinopel itu di mana letaknya? Itu di Turki. Kok lari ke Arab? Astaga. Turki katanya tanah orang Arab. Arab di mana? Turki di mana? Ya. Miris ya kalian ini ya. Gak pernah baca ternyata.
tapi sok-sokan berargumen. Tuhan kasihanilah. Astaga. Bisa-bisanya Turki di Arab. Ya, adalah ya, kamu makan ini ya. Belajar yang banyak ya, Roni ya. Belajar yang banyak ya, Roni ya. Belajar yang banyak ya, Roni ya. Tuh, jadi sebelum kemas argumen itu, kamu perlu research dulu gitu loh. Itu bener atau enggak? Mereka pikir orang Turki itu Arab. Entahlah orang ini ya. Aduh, Timur Tengah. Agak gatal kepala aku jadinya. Kak, bedanya PS dengan pendeta dengan PS kayaknya nggak ada bedanya ya. Nggak tau lah saya bedanya apa. Kak, apa bangsa Israel sampai saat ini selalu berperang? Ya karena mereka mau mengambil milik mereka kembali, sebagaimana yang dijanjikan nenek moyang mereka. Gitu. Tanah. Apapun yang bahasa Arab bagi mereka itu Arab. Ya sih. Pasti tuh. Kak, apakah kita Kristen bisa menerima daging kurban kalau diberi tetangga? Ya, lebih baik nggak usah. Apa ini? Kak, aku Islam mau pindah ke Kristen, tapi kenapa banyak yang membuli saya, Kak? Ya memang akan banyak yang bully kamu, pasti banyak. Tapi kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap teguh, karena itulah cara Tuhan untuk memurnikan iman kamu, gitu. Kalau kamu setia, kalau kamu teruji, dan kalau kamu murni, Tuhan akan pulihkan kamu, gitu ya bintang ya. Jadi nggak apa-apa. Memang harus begitu, harus dimurnikan dulu. Paulus seorang Yahudi ya? Iya, dia dari suku Benyamin. Gitu. 21, betul. Kak, kalau Latas sebut Tuhan Yesus dosa nggak ya? Ya jangan ucapin sia-sia, ucapan yang sia-sia. Kak, ada ayat firman Tuhan buat saya nggak supaya saya bisa diampuni dosa-dosa saya? 1 Yohanes 1 ayat 9 itu bagus. Ya kalau kamu mengaku dosa, Ia akan menyucikan kamu dari segala pelanggaran dan kesalahanmu. Gitu. Kak, tolong di gerejaku ada paham monoteisme, maksudnya apa? Ya monoteisme itu benar. Monoteisme itu percaya kepada satu Allah. Kristen kan percaya kepada satu Allah. Gitu, tapi satu Allah yang bagaimana satu Allah itu dijelaskan melalui Tritunggal. Paulus orang Yahudi sejak kapan? Lah, emang Paulus itu rabi. Namanya Saulus sebelum menjadi Paulus. Dia emang orang Yahudi, Paulus itu dari suku Benyamin. Dia itu rabi loh. Sejak kapan katanya? Ya sejak lahir lah. Otoh. Kak, bentar lagi puasa, berburu takjil nggak? Takjil. Ya banyak sih takjil yang dijual.